Jadi kita lanjut pada bab selanjutnya atau fasa selanjutnya, auqatus shalah, waktu-waktu salat. Waktu-waktu salat. Salat 5 waktu. Salat yang fardu itu ada 5 waktu. Salat subuh, salat duhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Kelima waktu ini di zaman sekarang itu sudah gampang, sudah mudah. Kenapa? Karena untuk menentukan masuk waktunya sholat itu hanya melihat jam. Bahkan ada alarm, ada penanda, ada pengingat bahwa sudah masuk waktu duhur, sudah masuk waktu asar, sudah masuk waktu maghrib. Itu sekarang. Itu sekarang. Karena sudah ada jam. Tapi digambarkan di dalam kitab klasik itu bukan pakai jam, karena memang dulu tidak pakai jam. Terus pakai apa? Pakai alam, matahari. Menentukan waktu sholat itu yang diperhatikan adalah matahari. Dan dari situlah, dari matahari atau dari alam itu muncul jam. Penentuan jam itu dari matahari. Adapun persoalan kalender tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 itu yang diperhatikan bukan matahari, tapi yang diperhatikan adalah bulan. Makanya dikatakan bulan Januari atau bulan Ramadan, bulan Syawal. Kalau kita lihat bulan, bukan bulan miladiah tapi bulan Hijriah. 1 Ramadan pasti masih kecil, masih sedikit yang terlihat. Kalau sampai 15 Ramadan pasti bulat, terang itu bulan itu. Coba perhatikan nanti kalau keluar sudah sempurna atau masih sisa sedikit tak sempurna. Sisa sedikit karena memang belum masuk 15 Ramadan. Nanti kalau 15 Ramadan coba perhatikan bulan. Pasti bulatnya sempurna. Karena memang pas pertengahan bulan. Jadi kalau persoalan waktu jam itu matahari. Kalau persoalan hari tanggal itu persoalan diambil dari bulan. Dan ilmu ini diistilahkan namanya ilmu apa? Di dunia perkuliahan itu namanya ilmu falak. Ilmu falak. Ada pernah yang bertanya sama saya, bagaimana hukumnya mempelajari ilmu langit? Kalau mempelajari ilmu langit berkaitan dengan hari lahir, seperti hari lahirnya ini apa namanya itu kan? Zodiak ini Scorpio ini menentukan nasibnya, dia lahir karena zodiaknya Scorpio atau apakah itu Jupiter? Jupiter ada nggak Jupiter? Nggak ada. Anggaplah itu ya zodiak itu. Berarti dia menggantungkan nasibnya terhadap bintang. Nah, itu yang haram. Dan memang disebutkan dalam Al-Quran itu haram. Tapi kalau mempelajari benda langit, bulan, mempelajari matahari untuk menentukan jam, untuk menentukan tanggal, untuk menentukan bulan 1, bulan 2, bulan 3, nah itu boleh saja. Dan memang harus diperhatikan, harus dipelajari itu. Itu namanya ilmu falak. Coba tuh nanti ada di antara kalian yang suka memang memandang langit ya karena mempelajari, bukan memandang langit karena galau.
Kalau kamu rindu pada aku, lihatlah ke bulan. Sebab pada saat itu saya juga memandang bulan. Jadi biarkan pandangan ini terpantul di bulan. Ada deh, tai kucing. Astagfirullah. Ya, sekarang waktu sholat itu dulu ditentukan pakai matahari, bukan pakai jam. Dan semua ukuran, baik itu ukuran panjang atau waktu atau ukuran lebar atau jarak, itu bukan pakai meteran, bukan pakai timbangan sekarang, bukan. Semua ada istilahnya di zaman-zaman klasik. Seperti kemarin apa dipelajari itu, air. Sekarang kalau mau menentukan berapa banyaknya air itu pakai liter, 1 liter, 2 liter, 3 liter. Dulu bukan pakai liter, pakai ritel, atau pakai 1 kula, 2 kula. Dulu untuk menentukan jarak tidak pakai kilometer, karena dulu tidak ada kilometer, tidak ada meter. Tapi pakai apa? Pakai marhala atau farsah. Bahkan pakai langkah dulu, bukan pakai meter. Itu dulu. Sekarang sudah gampang semua. Nah, sekarang kita baca teksnya. Awqatus sholati khamsun. Waktu-waktu sholat itu ada 5. Kenapa ada 5? Ya karena memang sholat itu 5. Sholat fardu ya, sholat fardu. Awwalu waqti dhuhri zawalus syamsi. Awal waktu zuhur itu mana zawal? Tergelincirnya matahari, bukan tergelincir kayak orang ya. Tergelincir itu dari tengah lewat sedikit, itu namanya tergelincir. Contoh, ini suatu benda. Ini benda. Jadi coba nanti sudah pelajari ini, pasang tiang atau bambu, pelajari jam yang ada di jam sholat itu, jam apa namanya yang di sholat, jam alarm, pengingat jam sholat ya, jam waktu sholat. Pas bunyi masuk waktu sholat duhur, perhatikan bayangannya yang dari tiang itu. Jangan sampai alarm berbunyi sudah masuk waktu duhur, tapi bayangan masih condong ke timur. Bayangan masih condong ke barat. Kalau bayangan masih condong ke barat, berarti matahari masih di sini. Bisa dipahami? Toh? Kalau matahari masih di sini, berarti belum tergelincir. Belum lagi istiwa, belum. Masih di sini. Jangan sampai. Kalau masuk waktu asar, nanti ada pembahasan kapan masuk waktu asar. Itu coba praktekkan bagaimana. Apakah betul alarm sholat yang ada di musola itu sesuai dengan matahari atau tidak? Jangan sampai tidak sesuai, baru selama ini kita ikut saja itu tanpa ilmu, padahal sudah tahu ilmunya. Awal waktu zuhur itu tergelincirnya matahari. Anggaplah ini matahari. Ini apa ini? Matahari ya, kue susu kan namanya? Kue susu. Ini matahari. Ini sebelah timur, ini sebelah barat. Timur, barat. Naik kalau pas di atasnya, tapi jangan berharap pas sekali, karena tergantung dari wilayah. Kadang itu matahari di sebelah sini, kadang juga sebelah sini sedikit, tidak pas di tengah. Tuh, kalau pas di tengahmu terus di sana,
Gimana? Intinya perhatikan saja pas di atasnya atau lurusnya. Kalau pas di atasnya itu namanya waktu istiwa. Di atas pas lurus. Kapan lewat sedikit, kemudian bayangannya ini lebih condong ke timur, berarti itu sudah masuk waktu duhur. Sekalian iklan air atawun BD. Apa tadi Mas? Terus wa akhiruhu. Akhirnya waktu duhur. Kapan itu? Sampai kapan waktu duhur itu? Masiru dhilli syai' mithlahu. Di sini teksnya masiru, di sini masiru, bukan masih. Yang benar adalah so. Di sini sin. Baru bacanya mithlu. Yang betul adalah mithla. Kenapa dibaca mithla? Karena khobarnya masir. Masir itu akar kata dari soro. Soro itu saudaranya kana. Kana tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Oke, kembali pembahasan. Akhir sholat duhur, bayangan sesuatu atau bayangan satu benda mithlahu, seperti panjangnya benda itu. Anggaplah ini, kira-kira ini tingginya berapa? Satu jengkal. Di tingginya ini satu jengkal. Kalau bayangannya satu jengkal, panjangnya satu jengkal, berarti itu sudah berakhir waktu duhur. Bisa dipahami? Kalau sudah berakhir waktu duhur, bayangan satu jengkal, 1 menit ke depan atau 2 menit ke depan sudah masuk waktu asar. Tapi sebenarnya begini, pas berakhir waktu duhur masuk waktu asar. Berakhir waktu duhur langsung masuk waktu asar. Tapi untuk kehati-hatian, berakhir waktu duhur tunda 1, 2, 3 menit ke depan baru masuk waktu asar. Itu untuk kehati-hatian. Wa awal waktil asri. Sekarang awal waktu asar. Idza shara dhillu kulli syai'in mithlahu wa zada qalilan. Apabila bayangan suatu benda persis panjangnya dengan benda itu, wa zada qalilan, namun bertambah sedikit, seperti tadi saya jelaskan, tambah 1 menit atau 2 menit. Kalau 1 menit itu sampai 2 menit, itu berarti panjangnya bayangan bertambah sedikit. Itu kalau waktu asar. Terus waktu asar itu sampai kapan? Wa akhiruhu inda ghurubis syamsi. Dan akhir waktu asar itu ketika terbenamnya matahari. Dan dari sini juga kalau terbenamnya matahari berarti sudah masuk waktu buka. Waktu buka puasa. Masuk salat maghrib, masuk juga waktu buka. Apa yang dimaksud dengan terbenam? Untuk mengukur itu kita lihat di lapangan yang yang datar, di lapangan yang datar, bukan di gunung. Contoh, kita ada di sini, orang di Mangkoso.
kemudian di Mangkoso melihat matahari. Otomatis matahari hilang itu pada saat lewat dari gunung. Toh, kan kalau melihat ke sini otomatis bulu lampan dia Mangkoso. Kalau mau lihat ke barat ada halangi gunung, matahari terhalang. Tapi kalau kita di Bulu Lampang itu sudah jelas sekali. Kita di Bulu Lampang jelas sekali. Di asrama Andre Gurunta atau di musola di kelihatan musola itu di jendela. Di musola di asrama Rusunawa yang tinggi itu kalau kita lihat matahari, kalau masih ada matahari begini, anggaplah ini dataran ini. Anggaplah matahari begini, itu berarti masih proses, belum terbenam. Kalau begini, belum. Kapan terbenam? Kalau sudah hilang. Kalau sudah hilang berarti sudah masuk waktu maghrib. Kalau masih ada celeng berarti belum. Paham toh? Dan saya pernah tahun lalu waktu ke Parepare, karena sudah terlambat tidak dapat di Parepare buka puasa, jadi saya berinisiatif singgah di daerah ini yang pernah kebakaran di situ. Dan yang ada nih, ada pelabuhan kalau mau ke Pulau Pulau Dutungan kan namanya itu. Pulau Dutungan kan namanya itu. Itu yang di sebelah itu menyeberang. Itu kan ada situ pelabuhan kecil di situ. Saya singgah di situ. Perhatikan. Waktu masuk sholat maghrib itu jam sekian. Tapi saya perhatikan matahari. Matahari sudah hilang, pas hilang, tapi maghrib belum masuk. Berarti yang mana terlambat? Jam itu kalau kita lihat jam sholat tanpa ilmu. Perlu kita ketahui bahwa para ahli yang menentukan jam sholat, waktu sholat itu waktunya diundur 2-5 menit. Contoh, anggaplah masuk waktu maghrib jam 6 pas. Ditulis di jam sholat itu bukan jam 6, tapi diundur 2-5 menit. Tertulis di situ pasti jam 18 di 18:05. Masuk pasnya jam 6, tapi yang tertulis jam 6:05. Untuk apa itu? Sekali lagi untuk kehati-hatian. Jangan sampai kalau pas ditulis, jangan sampai kita takbir ternyata masih waktu sholat asar, tidak sah sholat maghrib. Makanya para ahli yang menentukan jam sholat itu, alarm sholat itu pasti undur sedikit, undur 2 menit atau 3 atau 5 menit. Dan memang begitu. Saya kemarin lihat waktu sholat sepanjang masa ada di Laju. Yang tanda tangan sebagai ketua MUI baru itu Gurunta, Ande Gurunta, Profesor Dr. Muhammad Farid Wajadi LC-MA. Sebagai sekretaris MUI, Fatwa MUI itu Dr. Haji Aidi Syam. Di situ keterangannya di bawah ada bahwa waktu yang sudah ditetapkan sudah diundur 5 menit. Begitu. Diundur 5 menit. Bukan waktu pas. Nah, kembali ke pembahasan. Jadi kapan berakhir waktu maghrib, waktu asar? Ketika terbenamnya matahari.
Dan ketika terbenamnya matahari, disitulah masuk waktu maghrib. Wa awwal waqtil maghribi ghurubus syams. Dan awal waktu maghrib itu adalah terbenamnya matahari. Thumma shallal maghriba hina wajabatis syamsu wa aftara shaim. Awal waktu maghrib itu terbenamnya matahari. Terus kapan berakhirnya waktu maghrib? Kapan berakhirnya waktu maghrib? Berakhirnya waktu maghrib itu dalam mazhab Syafi'i ada dua. Ada qaul qadim, ada qaul jadid. Ada qaul qadim, ada qaul jadid. Qaul qadimnya inilah yang ditulis dalam kitab Safinah. Kapan itu? Wa akhiruhu ghurubus syafaq. Wa akhiruhu ghurubus syafaqil ahmar. Dan akhirnya sholat maghrib atau sholat maghrib itu berakhir, waktu maghrib itu berakhir, waktu maghrib itu berakhir ghurubus syafaqil ahmar, ketika terbenamnya megah merah. Kan begini, itu kalau mau terbenam matahari itu kan kalau masih muncul itu belum masuk waktu maghrib. Kalau terbenami matahari, apakah cahaya sudah hilang atau masih ada cahaya? Masih ada cahaya. Dan itulah yang biasa dibilang sunset. Sunset. Merah-merah toh? Merah atau pink? Merah. Merah itulah waktu maghrib. Kalau sudah habis megah merah itu, kalau sudah habis megah merah itu, cahaya merah, maka sudah berakhir waktu maghrib. Begitu. Ini pendapat qaul qadimnya Imam Syafi'i. Tapi qaul jadidnya bagaimana? Kalau qaul jadidnya Imam Syafi'i, akhir sholat maghrib itu ketika apabila masuk waktu maghrib langsung ambil air wudhu, kemudian melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, kemudian melaksanakan sholat maghrib, setelah sholat maghrib melaksanakan sholat sunnah ba'diyah, dan setelah sholat sunnah ba'diyah maka berakhirlah waktu sholat maghrib. Itu qaul jadid Imam Syafi'i. Cuma itu ditarjih, itu tidak dipakai. Yang dipakai adalah pendapat yang kita baca ini, yaitu waktu maghrib berakhir ketika terbenamnya atau hilangnya syafaq ahmar atau megah merah. Dan memang waktu salat maghrib itu sedikit waktunya. Makanya jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda kalau salat maghrib. Makanya di dalam hal buka puasa kita dianjurkan ta'jilul fitr, yaitu menyegerakan berbuka. Kenapa menyegerakan berbuka? Karena mau ke sholat. Itu namanya ta'jil. Nah, sekarang sudah jadi bahasa Indonesia, sekalipun maknanya sudah beda. Orang ditanya mau kemana? Mau berburu takjil. Mau kemana? Mau dulu cari takjil. Kalau kita bahasakan ke dalam bahasa Arab, berburu takjil berarti berburu cepat. Mencari takjil berarti mencari kecepatan. Takjil dalam bahasa Indonesia itu sudah menjadi
makanan yang mau dipakai untuk berbuka. Itu sudah takjil bahasa Indonesia. Padahal sebenarnya terjemahan takjil itu ya segera berbuka. Tapi sudah menjadi bahasa Indonesia. Mungkin orang Arab dulu kalau mau buka selalu bilang tajil, segera berbuka, segera berbuka. Orang Indonesia sontak-sontak, tajil, oh ini tajil. Karena bilang orang Arab, tajil. Cepat-cepat kita berbuka, segera berbuka. Orang Indonesia mendengar tidak tahu bahasa Arab, oh tajil. Nah, ada tajil, ini tajil. Ya, itu udah masyhur sekarang, tajil. Jadi tajil itu artinya segera, menyegerakan berbuka. Kalau takjil bahasa Indonesia yang masyhur di kalangan masyarakat, takjil itu adalah makanan atau sesuatu yang dipakai untuk berbuka. Itulah maknanya. Kemudian setelah sholat maghrib apa? Waktu maghrib, waktu isya. Wa awwalu waqtil isya ghurubus syafaqil ahmar. Ketika terbenamnya megah merah. Yang jelasnya kalau berakhir waktu maghrib berarti sudah masuk waktu isya. Akhirnya waktu maghrib itu hilangnya syafaq merah. Berarti hilangnya syafaq merah berarti itu menunjukkan awal waktu sholat isya. Dan sholat isya ini panjang waktunya. Kapan itu? Wa akhiruhu tulu'ul fajris shadiq. Dan akhir waktu isya itu terbitnya fajar shadiq. Apa itu fajar shadiq? Fajar shadiq itu adalah cahaya yang muncul di ufuk timur. Mana timur? Sana, karena di sana muncul matahari toh. Cahaya muncul di ufuk timur dengan terbentang melebar. Itu fajar shadiq. Adapun terbentang naik itu namanya fajar kadhib. Sebelum ada fajar shadiq biasanya ada cahaya yang muncul. Cahaya yang muncul itu melentang naik. Tidak ada kanan kiri, tapi dia lurus naik. Itu namanya fajar kadhib. Maksudnya fajar kadhib bukan fajar menandakan masuk waktu subuh. Bukan. Yang menandakan masuk waktu subuh itu adalah fajar shadiq. Wa awal waktu subuh, dan awal waktu subuh tulu'ul fajri shadiq, berarti berakhir waktu sholat isya masuk waktu sholat subuh. Awal waktu subuh itu terbitnya fajar shadiq. Dan akhirnya kapan? Wa akhiruhu tulu'us syamsi, dan akhir waktu subuh itu adalah terbitnya matahari. Seperti tadi, kalau mau masuk waktu maghrib itu sudah mau terbenam. Masuk waktu maghrib ketika terbenam tapi masih ada cahaya. Kalau fajar shadiq sudah mau terbit, sudah dekat matahari muncul, otomatis ada cahaya yang muncul. Ada cahaya muncul. Kalau ada cahaya muncul berarti itu sudah menandakan masuk waktu subuh. Kapan berakhirnya? Ketika matahari sudah muncul. Terbit matahari berarti itu sudah masuk waktu sudah berakhir waktu subuh. Kalau matahari naik seukuran dengan tombak, tidak usah diukur, diperkirakan saja. Atau misalnya ukurannya itu kita jengkaki begini, yang jelasnya sudah naik sedikit, nah itu sudah masuk waktu
waktu duha atau syuruk, waktu syuruk atau isyraq. Dan disitulah kita selalu sholat waktu syuruk. Karena waktu duha itu sebenarnya yang paling bagus waktu jam-jam 9. Waktu duha paling bagus itu jam-jam 9. Terus kita sholat selama ini sholat setelah pengajian sholat apa namanya? Itu namanya sholat syuruk, isyraq. Dan catatan, yang namanya waktu sholat itu ada yang panjang sekali, ada yang panjang sedang, ada tidak panjang. Panjang sekali apa? Isya. Isya yang sedang-sedang panjangnya asar dan duhur. Kalau yang pendek subuh dan maghrib. Tapi di antara 5 waktu itu ada namanya waktu afdal. Waktu afdal. Waktu fadil, waktu afdal kan istilahnya. Waktu yang paling bagus. Ada waktu afdal. Ada waktu tahrim, waktu haram. Ada waktu jawaz, waktu jawaz. Sebenarnya ulama menjelaskan secara terperinci di kitab Bajuri. Kalau kita mau mempelajari mazhab Syafi'i secara terperinci, waktu sholat itu ada di Bajuri. Cuma tidak usah, fokus saja di sini. Fokus 3. Waktu afdal, waktu jawaz, waktu tahrim. Kalau mau tambah makruh. 3 saja. Jadi pegangan. Waktu afdal, waktu jawaz, waktu tahrim. Kapan itu waktu afdal? Ketika masuk waktu sholat langsung ambil air wudhu, kemudian melaksanakan sholat sunnah dan sholat fardu. Itulah namanya waktu afdal, waktu paling utama, waktu mulia. Jadi waktu afdal itu ketika masuk waktu sholat, ambil air wudhu, sholat sunnah, sholat fardu, itulah namanya waktu afdal. Kapan waktu jawaz? Waktu jawaz itu setelah waktu afdal. Berarti anggaplah kita hitung sekitar, kita sholat berapa menit kah? Dengan azannya, iqamahnya, kalau perempuan iqamah saja. Kalau laki-laki disunahkan azan, kalau perempuan hanya disunahkan iqamah. Iqamah tambah sholat sunnah, tambah apa lagi? Sholat fardu. Setelah sholat fardu zikir dan sholat sunnah lagi. Setelah sholat sunnah masuk waktu jawaz. Berarti sekitar berapa menit kira-kira? Berapa menit kira-kira? Anggaplah 15 dik. Masya Allah. Kalau sholat begini 15 menit. Lewat 15 menit setelah waktu pertama kali masuk waktu sholat, lewat 15 menit itu namanya waktu jawaz. Sampai sekitar 3 menit atau 3 sampai 5 menit sebelum berakhirnya waktu sholat, itu jawaz. Waktu tahrim, apabila kita melaksanakan sholat, kaki satunya di waktu duhur, kaki satunya di waktu asar. Maksudnya apa? Contohnya begini, Allahu Akbar, kemudian ambil setelah satu rakaat langsung masuk waktu asar. Berarti sebelahnya duhur, sebelahnya waktu asar. Sah sholat duhurnya, tapi waktu itu waktu haram. Bukan haram melaksanakan sholat, tapi haram karena kamu menunda waktu sholat sampai sudah masuk waktu sholat yang selanjutnya.
Bahkan sholat maghrib itu ada 5 waktunya, dijelaskan dalam kitab Al-Qarib. 5 di 6 5. Ada waktu fadilah, waktu jawaz, waktu tahrim, waktu makruh, dan ikhtiar. Tapi sekali lagi cukup 3 ini yang jadi patokan. Dan catatan lagi, tambahan. Ada hadis mengatakan bolehnya menunda waktu duhur, sholat duhur, karena panas terik matahari. Karena panas terik matahari itu di waktu duhur itu sebagian kecil dari percikan api neraka, panasnya api neraka. Jadi boleh menunda. Waktu isya boleh juga menunda. Di sini wayundabu ta'khiru sholatil isya, dan disunnahkan mengakhirkan sholat waktu isya. Tapi memang ada hadis yang berbunyi demikian. Tapi bagi kita yang tinggal sekarang, yang hidup di zaman sekarang, apalagi yang tinggal di dengan alat yang sudah canggih, itu tidak ada lagi waktu menunda waktu sholat duhur karena panas. Kenapa? Di mana-mana ada masjid, dan di masjid itu ada AC, justru sejuk. Justru sejuk. Berarti tidak ada. Di antara ada hadis itu mengatakan yang berbunyi demikian tadi, ya tetap yang paling mulia sholat di awal waktu. Sholat di awal waktu. Dan hati-hati, ada peringatan orang yang lalai dari waktu sholat. Apa itu? Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang sholat. Orang sholat celaka. Alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang lalai dari sholatnya. Orang yang lalai dari sholatnya itu ya salah satu penafsirannya itu adalah orang yang menunda waktu sholat, orang yang menunda sholatnya di akhir waktu. Dijelaskan dalam kitab Irsyadul Ibad, orang yang menunda astagfirullah, ini saya terpaling. Kalau kita berbicara tentang ancaman atau ciri-ciri atau apa, itu seakan-akan yang paling pertama dikena kita. Jadi orang pembaca itu harusnya begitu. Contoh, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sawa'un, sama ji, diperingati tidak diperingati sama ji, mereka tetap tidak beriman. Kalau kita baca ini, seharusnya kita sebagai orang alim, orang yang menuntut ilmu, itu seharusnya tersinggung karena kadang itu kita diperingatkan setidaknya oleh orang tua atau oleh guru, tetap kita melanggar, sehingga ada keluar kata-kata, percuma ji, diingatkan tidak diingatkan percuma ji, tetap ji malas pergi sholat. Diingatkan tidak diingatkan percuma ji, tetap tidak pergi sekolah. Diingatkan tidak diingatkan percuma ji, tetap ji rantasa, malas membersihkan. Itu termasuk ciri-cirinya apa itu? Orang-orang kafir. Sehingga kalau saya pribadi begitu juga. Sehingga kalau misalnya baca ciri-ciri orang-orang kafir, ciri orang munafik atau apapun itu ada siksa-siksaan, itu seakan-akan saya sedih ditusuk. Ya Allah, astagfirullah, perbanyak istighfar. Ini persoalan apa tadi? Orang yang menunda
sholatnya. Dan pribadi ini ya kadang juga, bukan kadang ya, kadang gara-gara hal-hal yang sepele tunda lagi sholatnya. Kita bisa kena ini. Astagfirullah. Tapi tentunya di samping kita belajar, kita juga berusaha untuk menjadi yang lebih baik, karena kita manusia biasa. Makanya kita dianjurkan untuk selalu membaca doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Apa lagi? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Tuhan kami, jangan Engkau tuzigh qulubana, membalikkan hati kami setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Itu doa supaya kita istiqomah dalam beribadah. Hari ini kita rajin beribadah, tapi kita tidak tahu besok. Makanya rajin-rajin berdoa. Beribadah. Ya cocok beribadah. Tapi berdoa yang selesai di sini. Rabbana la tuzigh qulubana ila akhiri. Di apa ancaman yang disebutkan dalam kitab Irsyadul Ibad? Ancaman yang disebutkan dalam Irsyadul Ibad itu bagaikan itu orang yang sholat dan lalai dari sholatnya itu berterbangan di atas neraka jahanam seperti kapas. Seperti kapas. Coba itu kalau kapas disimpan di atas api, itu kapas terbang tidak? Terbang karena uap yang naik tuh terbang itu. Begitu nanti kita. Itu orang yang sholat. Itu orang yang sholat. Astagfirullah. Takut sekali saya bahas masalah begini. Bagaimana kalau kita tidak sholat? Istighfar dulu semua. Astagfirullah. Makanya itu kalau kita tidak pergi sholat, kita dianjurkan untuk dipukul. Ada aturan jangan dipukul anak-anak. Itu hak asasi manusia. Jangan dipukul daripada dipukul di neraka. Ya. Jadi itu tadi persoalan waktu fadilah, waktu jawaz dan waktu tahrim, waktu haram. Kemudian ini dikecualikan. Waktu yang paling afdal memang waktu sholat di awal waktu. Tapi boleh kita menunda sholat untuk mengejar keutamaan yang lain. Boleh kita menunda waktu sholat dengan niat mengejar keutamaan yang lain. Contohnya apa? Ini orang banyak biasa ngotot sekali. Bahkan pernah di acara haflah, pernah terjadi di haflah Idadiyah. Ada chat masuk. Ini acara haflah Idadiyah. Ini seakan-akan kita dibawa ke dalam maksiat semua. Karena sholat duhurnya masa jam 2. Kutanya, itu jam 2 masuk waktu duhur atau tidak? Masuk waktu duhur toh? Jawaz atau tahrim? Masih jawaz. Apa yang salah? Yang salah oke, karena tidak melaksanakan di awal waktu. Tapi bukankah ada kemuliaan yang lain di situ yang kita kerjakan? Apa kemuliaan yang lain? 1. Bersilaturahim. 2. Ta'lim, belajar. Seperti juga pengajian. Kadang kita melaksanakan sholat isya itu jam 8, padahal masuk waktu isya itu jam 7.15. Sedangkan kita sholat isya jam 8. Berarti kita meninggalkan waktu fadilah. Oke, tidak apa-apa. Untuk mengejar fadilahnya orang yang menuntut ilmu. Betapa banyak hadis atau dalil yang menunjukkan keutamaan orang yang menuntut ilmu. Seperti apa juga? Waktu sholat
duhur. Apalagi yang dihadapi santri. Kalau santri mau ditetapkan masuk waktu duhur, langsung sholat duhur, kira-kira santri itu balik setelah sholat duhur, balik ke madrasah atau balik ke asrama? Hah? Balik ke asrama. Untuk menghindari hal itu, teruskan saja belajar sampai jam 1. Setelah jam 1 langsung ke musola untuk sholat duhur. Menunda sedikit untuk mengejar kemuliaan keutamaan yang lain dan untuk menutup kemudaratan yang lain, seperti kalasinya santri. Begitu. Makanya pernah terjadi perdebatan di ruang rapat. Ada yang mengatakan kita tidak bisa meninggalkan waktu mulia, seharusnya itu masuk waktu duhur, sholat duhur. Ada juga mengatakan tidak apa-apa, ini kan belajar anak-anak, dan namanya waktu sholat itu namanya muwassa, itu panjang waktunya, tidak mesti di waktu fadilah. Ada juga waktu jawaz oke, meninggalkan fadilah waktu sholat, tapi di waktu jawaz kita laksanakan karena mengejar keutamaan yang lain, itu boleh. Beda ceritanya kalau kita menunda sholat, tidak ada kerjaan yang lain. Menunda sholat gara-gara duduk-duruji, menunda sholat gara-gara gosip, itu salah. Tapi kalau menunda sholat ke waktu jawaz, menunda sholat setengah jam dari awal waktu untuk melanjutkan pengajian atau belajar, itu boleh-boleh saja. Baik itu. Bahkan dulu kita ditondrongin waktu masih ada Andre Gruta Wahab Zakaria almarhum. Itu waktu sholatnya nanti setelah sholat duhur. Waktu sholatnya nanti setelah jam terakhir. Jam terakhir kapan? Jam 1:10. Jam 1:10. Biasa itu pulang dari musola, dari masjid setengah 2. Bahkan hampir jam 2. Tergantung. Kalau banyak pergi sholat subuh, aman. Kalau banyak tidak pergi sholat subuh, tidak aman. Kenapa? Karena kalau orang sudah sholat, itu dulu tondrongi. Orang sudah sholat sunnah ba'diyah duhur, itu duduk sesuai dengan asramanya, kelasnya masing-masing atau asramanya masing-masing. Dan itu pernah menerapkan di sini, tapi susah sendiri jikit. Dulu sana tidak. Guru tawaf hanya tinggal duduk. Siapa yang bergerak? Guru tak Ustaz Gafar, guru tak Ustaz Haji Muzakir, guru yang lain. Tinggal kemudian diperiksa absennya masing-masing. Siapa alfa sholat subuh? Nah ini salah satu teman saya ini yang komen Amal Mubarak. Itu salah satu teman, alhamdulillah, sesama selalu dapat berkah dari guru tak. Dicari siapa tidak sholat subuh, ini panggil 2 orang maju ke depan, kelas 10 1 kan dulu kelas 10 belum ada jurusan, nanti kelas 11 ada jurusan nanti kelas 11 baru ada jurusan, kelas 10 ini naik sampai ada sekitar 20 lebih berdiri di atas dan sudah siap kabelnya bukan kabel begini, kabelnya itu kabel listrik yang di pinggir jalan itu, yang isinya bukan serbu-serbu gitu, isinya pokoknya kalau dikasih berdiri tak begini, ini kabel dikasih begini, kalau dia dikasih berdiri tegak begini, dan bukan cuma satu, dilipat 2 baru digulung, tidak pergi sholat, pokoknya hantam semua. Makanya kita sebagai santri kadang ya ada juga jangan ikuti, mengikuti saya tahu memo. Ada juga main-mainnya santri. Nah, tahu dirinya tidak pergi sholat subuh, pakai celana 3 lapis, celana sekolah paling luar,
Atau pakai bahkan pelapis, pakai sarung nih, pakai sarung, pakai celana sekolah, pakai celana training 2, 4 lapis. Kami kalau coba 1 lapis di kabel itu di bukan cuma sakit luar, sakit dalam juga. Bengkak warna biru. Setelah warna biru baru, aduh, kadang juga luar biasa. Tapi itulah berkah semua. Bukan berkah karena kita dipukul, tapi berkah karena setelah dipukul kita ikhlas. Kita tidak pernah mengatakan perkataan yang atau menunjukkan sesuatu yang bersifat benci kepada guru. Itu dulu. Kita dihantam bagaimana ya? Ikhlas Ki. Kita ikhlas. Karena memang salah Ki. Sekarang santri bukan santrinya yang sok, orang tuanya yang sok. Bahkan sampai melapor ke polisi. Itulah ciri-ciri orang yang tidak sukses itu. Kalau kamu berani sakiti hatinya gurumu, ingat, kamu tidak akan sukses. Kamu mendapatkan ilmu, tapi keberkahan dari ilmu itu susah kalian dapat. Makanya saya selalu sampaikan ke santri teman-temanmu itu kalau di pengajian, ya namanya santri itu berbagai macam gerak-geriknya, tingkahnya, yang namanya santri. Hal yang wajar. Santri tinggal tidur terlambat ke sekolah, wajar, namanya anak-anak. Tapi ketika kalian didapat dan dihukum, jangan sekali-kali ada dendam dalam hati. Jangan sekali-kali katakan saya tidak ikhlas, karena memang itu kamu yang salah. Apalagi persoalan sholat. Bukankah di dalam sholat dikatakan, di dalam hadis dikatakan, kalau sudah berumur 10 tahun tidak mau, tidak mendengar, diapain? Dipukul. Dan guru tak memang selalu katakan begitu. Anakku semua, guru tak kalau bicara tutup matanya. Saya bersuka itu, kalau buka matanya berkaca-kaca matanya. Enak dipandang kalau guru tak Zakaria. Memang ada ciri khasnya beliau itu. Guru tak kalau bicara, anakku semua, kalau saya pukul kamu itu semua, bukan kamu kupukul tapi setanmu. Kita malah sholat gara-gara siapa? Godaan setan toh? Udah setan. Bukan kamu kupukul tapi setanmu yang ada sama kamu. Makanya kukurasi supaya pergi ke setan. Bagaimana kalau kau terapkan di sini? Santri yang tidak boleh sholat, hantam kakinya. Bukan yang kamu pukul, setanmu yang ada di situ. Setanmu yang bergantungan di kakimu, setanmu yang bergantungan di pundakmu. Dan ciri-ciri orang yang malas sholat itu ada monyet bergantungan di belakangnya, susah pundaknya angkat untuk sholat itu. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Tidak terasa 1 jam 17 menit. Kalau tidak ada kita akhiri. Amin. Asrama polisi militer hadir Ustaz. Sehat selalu Ustaz. Amin. Siti Aulia hadir, Nagla hadir, Firza hadir, Indah Zulfa hadir, Ismail Tolak bapaknya, Indah Zulfa, Siti Naila hadir, April hadir, Ali Razak hadir. Alhamdulillah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.